Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian. Dalam bab yang keempat ini sambungannya bahwasanya saya mengingatkan saja bahwa sebelum melakukan segala kegiatan khususnya dalam pembelajaran ini kita berdua dulu terlebih dahulu dalam hati, maka segala aktivitas kita baru kita mulai dengan baik. Baik, kita masuki materi yang berikut. Kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Kata kebangkitan memiliki makna yang sangat luas. Tidak hanya bangkit dari kematian saja, tetapi juga kebangkitan dalam arti kita yang terbebas dari situasi yang tidak baik. Artinya, dikala kita merasakan kekurangan, kelemahan, kemalasan, kekurang gairahan, itu berasa juga bagian daripada tidak baik. Maka disitulah dikatakan arti yang sangat luas itu. Maka bangkit dari segala penderitaan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari kelemahan kita, bangkit dari pikiran-pikiran yang kurang baik dan sebagainya. Kedua konteks, maka kebangkitan tersebut dipahami oleh gereja bertolak dari kebangkitan Yesus. Melalui pelajaran ini, kalian akan mendalami makna kebangkitan tersebut. Untuk memahami makna kebangkitan tersebut, maka anak-anakku sekalian nanti buka di Injil Matius bab yang atau pasal ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Apa dikatakan di situ sekilas wajah nanti anak-anakku sekalian? Boleh nanti dibaca di situ bahwa cerita atau tentang kebangkitan di situ. Artinya setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena. Di situ nanti anak-anakku sekalian boleh membaca dengan pelan-pelan, memahami dengan baik, serta mengartikan dalam hati Ananda sendiri apa arti dan makna yang paling luas dari kebangkitan Yesus. Artinya seperti Maria Magdalena pergi tur Yesus pada subuh hari, dia melihat, maka tergeraklah hatinya dan makna yang sangat luas bahwa penderitaan, pemikiran yang tersempit, hati yang terasa terluka itu, Maria Magdalena merasakan kegembiraan kembali. Itulah nanti kira-kira inti daripada Matius pasal 28 itu. Maka anak-anakku sekalian boleh dibaca dan dipahami dengan baik apa arti dan makna luas daripada kebangkitan itu. Maka untuk kita pahami pada hari ini adalah Kitab suci menunjukkan tanda-tanda yang diyakini sebagai tanda kebangkitan Yesus. Apa itu tanda-tanda? Sebagai yang boleh kita yakini bahwa Yesus itu bangkit, salah satu dimulai dari batu penutup kubur yang terguling, artinya terbuka dia. Lalu Maria Magdalena dan para murid lain mendapati kubur Yesus itu sudah kosong. Itu juga tanda juga. Lalu jenazah Yesus itu tidak ditemukan, itu tanda juga. Kain kafan tergeletak di tanah, tanda juga. Berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tanda juga. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus itu telah bangkit adalah beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada murid-muridnya, karena murid-murid menganggap bahwa Yesus itu bangkit. Buktinya apa? Tandanya apa? Nah, disinilah peranan sekalian perlu kita memahami dengan sangat dalam bahwa Yesus itu pun beberapa kali memunculkan dirinya kepada para murid-muridnya. Bagi kebanyakan orang pada saat itu, kematian Yesus dianggap sebagai kegagalan perjuangan dan karya Yesus yang dianggap sia-sia dan musnah seiring kematiannya. Itu anggapan orang yang kurang percaya. Tetapi
Dengan peristiwa kebangkitan dari alam maut, maka Allah membalikkan semua pemikiran itu. Pemikiran yang tidak menganggap tadi bahwasanya perjuangan dan karya itu gagal. Maka Allah membalikkan peristiwa itu dalam kehidupan dan pemikiran manusia, bahwa kebangkitan Yesus membuat kehadirannya tidak lagi terbatas dalam ruang dan waktu. Benar-benar Yesus itu hadir di mana-mana, dalam hati semua muridnya. Kehadirannya itu mampu mempengaruhi hati manusia dan menjadi inspirasi yang hidup bagi banyak orang. Melalui kebangkitannya, orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan Yesus sendiri sebagai kekuatan dalam hidupnya sehari-hari. Kebangkitannya tidak hanya membuat orang sanggup meneruskan karyanya, tetapi secara kreatif melakukannya, termasuk kita pada saat ini. Kita harus selalu kreatif dalam kehidupan kita. Apapun karya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah karya kreatif. Merasakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dalam diri kita. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya. Pembenaran terhadap perjuangan Yesus. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia yang percaya kepadanya, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Dengan menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah, memberi dukungan pada mereka yang putus harapan, memberikan semangat pada mereka yang lemah dan tak berdaya. Itu adalah wujud sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjadi saksi pembangkitan Kristus melalui kata-kata, melalui perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan, untuk supaya bisa ditulis dengan baik di buku catatannya. Ada deskripsi di situ, ada linknya di situ, tulislah dengan baik. Demikian, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.